kepada Ibunda Ustazah Siti Rokayah, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Semoga Bunda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Narmi, keluargaku, Mawarwangi, dan juga segenap santri Majelis Ta'lim Iwamet On Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya tentunya untuk bersama-sama mengkaji kitab fiqh wanita pada kesempatan sore yang penuh barokah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amin. Kepada yang terhormat, para alim ulama, Dewan Asatidz wa Ustadzat, segenap Bapak Ibu pendiri pembimbing Dewan Pertimbangan Majelis Ta'lim Iwamet On Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau, Ibunda Widyari beserta Ibu Deli Sarnareza, selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamet On Air, beserta jajaran pengurus harian Kabinet Sab'ata Asyara, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi hingga Tulismania, rahimakumullah. Hamdan wa syukranillah, bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumul mubarak hari ini Selasa 30 Juni 2026 Masehi bertepatan 15 Muharram 1448 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah atau bertemu suara kita di aula Majelis Ta'lim Iwamet On Air tercinta kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah zahiran wa batinan insyaallah. Oleh karena itu, tiada henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat ma'asalam ya Allah senantiasa kita sanjungkan kehadiran insan pilihan Nabi akhirul zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya mazulumat ilan nur dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta mengikuti apa yang menjadi segenap ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini dan yang senantiasa kita harapkan syafa'ah huzmahnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat santri Iwamet rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita semuanya bisa kembali bermujalasah, memanfaatkan waktu bekerja kita di sela-sela waktu bekerja kita semuanya. Allah masih meridhai kita semuanya untuk bertolabul ilmi, untuk bersama-sama mencari ilmunya Allah di negara Cina ini. Alhamdulillah atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah. Ya, pada kesempatan sore hari ini yang insya Allah kayaknya panas semuanya ya. Panas, ya, cuaca yang sangat ekstrim panasnya kayaknya ya. Kita semuanya bisa kembali bersama-sama belajar di aula Majelis Ta'lim tercinta kita semuanya. Ya, sebelum saya banyak ataupun mengisi tema acara pada sore hari ini, sebelumnya saya tanya dulu kepada ibu-ibu. Ini kemarin yang Ahad malam Senin, ini pada hadir datang di malam cerdas cermat santri ini. Hadir semuanya ya.
Sabtu malam Ahad Bun. Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Nggih. Ahad kemarin pada hadir semuanya nih yang di dalam. Hadir, sampai salah. Hadir, Bun. Oh, mboten nang salah Hadir, hati. hadir. Wassalam salat ya. Masya Allah. Sebelumnya Niki saya tanya, kira-kira Niki ada yang sulit ngoten apa mboten Pak? Apa biasa pertanyaan dari saya? Saya loh ya, bukan Bunda Im dan Bunda Sebelah loh ya. Tadi saya pribadi ada yang sulit apa mboten? Enggak ada yang sulit, Bu. Sebenarnya Tapi nih kok ngeblank. pertanyaannya ki menak, jawabannya mungkin Iya. terbung. Karena grogi. Enggak, jadi nek Anak grogi. Ya tambah dihitungi pisan teh malah nderet karo-karoan ilang kok. Ya. sendok. Jadi insya Allah bisa diterima ya, maksudnya nggak terlalu sulit ataupun bagaimana, karena kalau menurut saya pribadi Diterima, pertanyaannya kan maksudnya ya dari pembelajaran kita yang sudah kita pelajari semuanya, ya Masya Allah dari kitab Risalatul Mahad, kitab fikih wanita yang satunya dulu, ya kitab Qurratul Uyun, kitab fikih ini sudah diulang 2 kali loh Bu, kitab fikih, Masya Allah ya, seperti itu. Jadi kayaknya kalau kalau menurut saya nih nggak terlalu sulit juga tapi nggak tahu kenapa santri sedangnya terlalu sulit Zunroda katanya ngeten lho Bun. Bu Zunroda, lah wong iki pelajaranku MI yo, aku yo iso, tapi iki kok keburu waktu entek. iya ya, Masya Allah pelajarannya MI loh, ibtidak loh ya, madrasah ibtidak awal mula loh, Masya Allah. Ya berarti memang tidak sulit, tapi ya karena mungkin situasi kondisi yang menyebabkan tidak tepat jawabnya ataupun kurang jawabannya seperti itu ya. Ya namanya perlombaan kadang ya dimaklumi ya Bu, ada nervous, ada perasaan takut salah, apalagi kan temennya juga banyak ya, dan misalnya dari keluarga Sakura ada beberapa seperti itu, kadang ada yang nyeletuk jawaban ini, jawaban itu, ngoten nggih, kadang ya seperti itulah ya. Jadi dimaklumi, ngoten. Nah kira-kira nih dia semuanya masih ingin saya kasih satu pertanyaan kemudian mendapatkan gift dari saya, mau napa mboten kira-kira? Mau. Bun, mau. Walaupun nganu Mau yang lainnya? Satu kita gratis, Bunda. Fikih kula kalau Mbak wanita. Indarti, kula kalau Mbak Indarti saya muni mau. Sekarang apa nanti? Biasanya semakin sore semakin banyak santrinya. Nggih, Nanti Mau, mawon yang Bun. Bun. Nggih, nanti ya. mawon, nggih dalam penutupan. Biar Malah untuk rada-rada penutupan ya. nggih. Untuk memotivasi saja untuk memotivasi mungkin dari evaluasi pembelajaran yang sudah kita pelajari itu saja Bu, enggak juga pertanyaan ya itu saja nonton tentang fikih, nggak ada yang insya Allah lah ya, nggak ada yang aneh-aneh ataupun sulit-sulit nonton nanti semuanya berhak menjawab nanti saja di akhir ya, insya Allah setelah jam 4 lebih nonton kayaknya lebih seru semuanya ya. Sudah insya Allah nanti untuk hadiahnya insya Allah manut jenengan pengen nopo ngeten nanti siapa yang berat berarti yang mendapatkan misalnya yang mendapatkan jawaban betul, yang memberi jawaban betul, nanti saya tanya jenengan maunya apa ngeten. Kalau saya itu sekarang sulit ya Bu mau ngasih hadiah apa. Kalau dulu kan Ibu Maestro itu sangat berguna baik di kelompok maupun pribadi ngeten. Ataupun mungkin hadiah Kita, apa Bunda. Makanya dulu Wanita. itu yang bagus. Insya Allah nanti. Makanya saya manut jenengan pengen apa nanti saya carikan di bazarnya Iwamid. Insya Allah seperti itu. Ngeten Jadi nanti saja di session berikutnya. Terima kasih atas jawabannya dan partisipasinya. Masya Allah kita lanjutkan dulu materi pembelajaran sore hari ini Bismillahirrahmanirrahim tentang haid dan nifas insya Allah tinggal sedikit lagi. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim amalan yang boleh dilakukan wanita pada masa haid dan nifas. Jadi amalan apa saja yang boleh. Jadi boleh itu tidak ada masalah kalau dilakukan. Yang pertama, mencukur rambut dan memotong kuku. Wanita haid atau nifas boleh memotong ataupun mencukur rambut. Tapi sebaiknya
rambut potongan tadi, kalau kita pergi ke salon ataupun dipotong sendiri, yang namanya memotong pasti lebih dari 2 helai, 3 helai ya. Biasanya kan pucuknya bagian atas rambut seperti itu kan biasanya ya banyak, paling enggak 1 genggam ataupun berapa tidak bisa dihitung dengan jari. Maka kalau kita mencukur ataupun memotong rambut ketika lagi masa haid ataupun nifas, sebaiknya disimpan terlebih dahulu. Mungkin ya, karena untuk menghindari apa? Karena di akhirat nanti ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyambungkan lagi jism ataupun badan-badan kita, tidak ada anggota yang masih menanggung hadas besar. Ya, makanya kenapa kok dianjurkan motong kuku, mencukur kuku, memotong rambut dan sebagainya kalau kita suci. Waktu suci ini kan kita nggak punya tanggungan ya Bu, nggak punya beban ngoten istilahnya. Badan kita bersih dari segala hadas atau apapun. Makanya kalau kita buang tidak ada masalah. Tapi kalau kita lagi hadas kok membuang potongan ataupun anggota badan kita, takutnya nanti ya seperti itu. Di akhirat nanti disambungkan ataupun dipertemukan lagi, tapi masih dalam keadaan menanggung hadas. Jadi dianjurkan boleh memotong ataupun mencukur rambut boleh, tapi sebaiknya disimpan. Yang kedua, pergi ke pasar. Boleh-boleh saja ya haid nifas pergi ke pasar. Dan kalau masih haid masih umum, kalau nifas kebanyakan ya jarang ya Bu. Apalagi punya anak kecil, kalau di rumah kita apalagi ya. Tapi dia kebanyakan ya menyuruh orang yang sehat ataupun tidak punya anak kecil lah biasanya. Tapi kalau misalnya terpaksa pergi ke pasar, ya tidak ada masalah. Ya, misalnya perginya ke pasar supermarket yang bersih kok Bu, misalnya seperti itu, ya tidak ada masalah. Jadi sah-sah saja boleh. Yang ketiga, pergi mendengarkan ceramah agama dan belajar memahami Islam. Apabila hal tersebut tidak dilakukan di dalam masjid, ini lagi haid, lagi nifas, boleh dia mendatangi majelis-majelis taklim. Kita ke tabligh akbar atau azan nanti tanggal 5 misalnya lagi haid, boleh pun nggak ada masalah. Ataupun pergi misalnya ke masjid ada mauludan, ada pembacaan Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Ya. Yang penting tidak di dalam masjid ya, di serambi masjid. Apalagi kalau tabligh akbar itu biasanya kan ada tempatnya tersendiri ataupun tempat yang disediakan untuk umum. Itu biasanya dilaksanakan di luar masjid. Dan ya, kalau kita semuanya alhamdulillah nyantri di Iwamit lewat awang-awang. Walaupun ada satu fondasi bangunan namanya Iwamit, ya, tapi kan tidak kelihatan secara nyatanya. Ya. Masya Allah, Bu Suci duduk di mana, Bu Binti Syahidah duduk di mana, ya, walaupun sama-sama satu sakura, ternyata satu di Pingtong, satu di Oyen. Ya, Masya Allah, ya, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memang kita bermajlis, datang ke majelis ilmu, kita mendengarkan kajian kitab dan sebagainya, tidak ada masalah, tetap diperbolehkan. Yang keempat, berzikir, bertasbih, bertahmid sebelum membaca basmalah sebelum makan dan minum. Berzikir boleh Bu, Masya Allah, kalau lagi zikir sholawat, 1000 ambalan, membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh, nggak apa-apa. Lagi uzur, lagi haid, boleh. Lagi nifas, boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu kan membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang tidak boleh kalau zikir, ya, tasbih, ya, subhanallah, tahmid, ya, Allahu Akbar, ya, membaca basmalah, bismillah setiap mengawali pekerjaan kita, membaca alhamdulillah selesai bekerja dan sebagainya, boleh, tidak ada masalah. Membaca doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillah. Nih. Kemudian kalau misalnya di tengah-tengah lupa, kemarin sudah insya Allah semuanya sudah kita menjawab ya. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dengan menyebut asmanya Allah dari awal sampai akhir. Angkan-angkan maem jenengan, minuman boba ning jenengan yang lezat tapi sudah diikut dimakan atau diminum oleh setan. Dimuntahnya lagi Bu.
Nggih, karena sudah dibacakan bismillah, ngoten nggih. Itulah fadilahnya bismillah. Makanya kenapa kok setane wong Islam, muslimah, santri iwamit niku kuru-kuru. Ya mergane ora kebagian panganan minuman ya karena Masya Allah kita semuanya sudah mendawamkan, membiasakan diri apapun pekerjaan, makanan, lagi makan, lagi apapun melibatkan Allah, membaca asmanya Allah. Bismillah. Gitu. Selanjutnya yang kelima, membaca hadis, fikih, alhamdulillah. Doa dan mengucapkan amin pun boleh. Membaca hadis itu boleh loh ya. Rawahul Bukhari, Rawahu Muslim, hadis boleh kalau lagi haid Bu. Menulis di kitab ataupun menyalin di buku pun tidak ada masalah. Nggak apa-apa. Ya boleh. Dan ya, misalnya jangan melatih biar tulisannya tetap bagus. Kalau zaman sekarang kan kebanyakan nulisnya sudah di HP ya, copy paste semuanya. Diulang Bunda. Sekarang Tadi jarang. apa? Membaca Membaca hadis, fikih, doa dan mengucapkan amin. Nih, hadis fikih boleh nih. Hadis fikih seperti kita sekarang ini belajar fikih, nonton niku nggih. Walaupun di situ ada hadisnya, boleh dibaca, boleh disalin, boleh ditulis, nggak ada masalah. Kemudian mengucapkan amin, kita boleh. Ya. Dan selanjutnya, yang keenam, membaca berbagai macam zikir sebelum tidur. Ini insya Allah sudah kita amalkan di santri iwami termasuk tidur nggak berdoa. Nih. Kemarin disebutkan apa saja, berdoa, berwudu, berdoa, membaca 30 ayat kursi, nih, kemudian ditambahi zikir-zikir apapun, nih, boleh, Masya Allah, nggak ada masalah. Nih, kalau kita misalnya, seperti kita zikir pagi, nih, dari zikir tasbih, zikir asmaul husna, zikir apa. Kalau kita mengikuti imam apa boleh? Boleh Bu, nggak apa-apa. Yang penting ketika potongan ayat Al-Quran, membaca Al-Quran kita tidak mengikuti. Kalau zikir Al-Ma'surat tengah-tengahnya, ya, setelah surah-surah pendek, nggak ada masalah, boleh mengikuti. Walaupun lagi uzur. Seperti itu ya. Makanya tidak boleh kan membaca Al-Qurannya. Nih, sampun yang ke berarti 567 mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu juga boleh lagi haid nifas mendengarkan bacaan Al-Quran boleh. Nih, jadi kita semuanya di Jumat pertama setiap bulan kan ada kirim doa arwah. Nah, kita lagi haid, lagi uzur, kemudian kita di jalan aula majelis taklim Iwamit on air, tetap boleh mendengarkan, nggak ada masalah, mendengarkan nggak ada masalah, ya. Jadi kita nggak usah takut, takut bagaimana ini, kadang itu kita mengikuti, kadang yang membaca santri atau santri yang membaca kita mengikuti, kadang seperti itu. Nggak apa-apa, diniatkan zikir di dalam hati kita, ngoten nggih. Ataupun kan itu datangnya suara itu kan secara tidak langsung, ngoten nggih. Ada di telinga kita. Nih, jadi nggak ada masalah, gitu itu semuanya. Mendengarkan boleh. Ataupun nanti kalau misalnya kita sudah di rumah dengan suami kita, suami membaca Al-Quran, kita duduk di pangkuannya, nih, rebahan di pangkuan suami, boleh, Masya Allah, nih, menambah kemesraan suami istri. Nih, itu ya. Ya, Masya Allah. Saya ulangi lagi, amalan yang boleh dilakukan wanita laki haid ataupun nifas, mencukur rambut dan memotong kuku, pergi ke pasar, pergi mendengarkan ceramah agama dan belajar memahami agama, kemudian berzikir, bertasbih, bertahmid, membaca basmalah sebelum makan dan minum, kemudian membaca hadis, fiqih, doa dan mengucapkan amin, kemudian membaca berbagai macam zikir sebelum tidur, kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Ya, kita selanjutnya. Apabila masa nifas lebih dari 40 hari, apabila seorang wanita menjalani masa nifas lebih dari 40 hari dan bertepatan dengan kebiasaan haid, maka darah itu dianggap sebagai darah haid. Akan tetapi, apabila tidak bertepatan dengan kebiasaan masa haidnya,
maka darah itu termasuk istihadah dan tidak menghalanginya untuk mengerjakan sholat maupun puasa. Berkenaan dengan itu, wanita tersebut tidak pernah mengganti sholat yang ditinggalkan, akan tetapi cukup hanya mengganti puasa yang ditinggalkan apabila pada bulan Ramadan. Ya. Santri Iwami rahimakumullah, insya Allah kita semuanya sudah memahami kalau lagi haid nifas memang diharamkan malah hukumnya, tidak boleh sholat puasa kecuali puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan lagi berhalangan, jadi wajib diqadha ataupun diganti di lain waktu. Ini sholatnya nggak usah, misalnya haid jenengan 12 hari, 15 hari, nggak usah diganti, nggak perlu. Karena memang tidak ada sholat yang untuk wanita lagi haid. Makanya tidak boleh. Kemudian misalnya nifasnya ataupun setelah melahirkan anak sampai 40 hari, 60 hari, itu paling banyak kan 60 hari ya. Dan kemudian setelah itu kok masih keluar darah lagi. Ya darah itu bukan dinamakan darah nifas lagi, tapi sudah dihukumi dengan darah istihadah. Darah istihadah sama dengan suci, ya Bu. Boleh sholat, boleh puasa, boleh melayani suami, kalau tidak siji dan sebagainya, boleh, nggak ada masalah. Seperti itu. Ya. Ya, sampun. Selanjutnya kalau ada yang ditanyakan, nanti ditanyakan. Karena saya menurut saya ini sudah diulang-ulang kayaknya itu sampai bosan nonton loh Bu. Yang mendengarkan mungkin jangan juga sudah bosan nonton itu. Tapi kalau misalnya kurang paham, monggo ditanyakan boleh. Ya. Selanjutnya, apabila melahirkan tetapi tidak mengeluarkan darah. Nih, ini juga nih. Apabila seorang wanita melahirkan dan tidak melihat adanya darah yang keluar, maka ia tetap berada dalam keadaan suci atau tidak menjalani masa nifas, karena masa nifas adalah masa keluarnya adalah setelah melahirkan. Sedang pada saat itu ia tidak mengeluarkannya. Untuk itu ia berkewajiban mandi. Sebab proses melahirkan itu sendiri merupakan masa nifas, sehingga ia tetap berkewajiban seperti hanya kewajiban yang melekat pada pertemuan antara dua kemaluan suami istri meskipun tidak mengeluarkan mani. Yes. Misalnya dengan habis melahirkan bayi procot, anaknya keluar, kemudian tidak mengeluarkan darah sama sekali. Mungkin ada yang pernah mengalami, tapi kayaknya jarang lah ya Bu. Nggak ada malahan mungkin wanita di seluruh dunia kayaknya ya. Kecuali beliau itu Siti Fatimah Az-Zahra. Beliau diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah menjalani masa nifas. Karena darahnya itu keluarnya lahzotan, sak kecrutan, seketika melahirkan anak itu saja sudah. Kemudian setelah itu bakdonya setelahnya tidak mengeluarkan darah lagi. Ya. Jadi kalau tidak mengeluarkan darah ya berarti tidak mempunyai masa nifas. Itu ya. Tapi umumnya kita semuanya dari sekitar lingkungan kita, dari adik kakak kita biasanya yang nifas ya Bu ya, kebanyakan. Tapi umumnya biasanya ya 30 hari, 25 seperti itu umumnya. Kalau wanita normal pada umumnya kebanyakan seperti itu. Enggak terlalu lama juga Bu. Enggak ada saya menjumpai itu sampai kok 60 itu enggak ada. 30 itu kayaknya yang paling lama. Adik saya itu 30 hari, 31 hari. Jadi enggak terlalu lama-lama juga. Ya, selanjutnya apabila suci setelah 40 hari. Apabila wanita sedang menjalani masa nifas setelah suci sebelum 40 hari, maka diperbolehkan untuk mandi, menjalankan puasa, dan mengerjakan sholat. Akan tetapi disunahkan untuk tidak berhubungan badan dengan suaminya sebelum 40 hari berlalu. Karena dikhawatirkan nanti akan keluar darah kembali, sehingga hubungan badan itu terjadi pada saat nifas. Jamaah Iwami rahimakumullah. Kita semuanya sebagai wanita memang tidak dipungkiri dan kodratnya tempatnya kotor. Jadi nama mboten Bu, setiap bulan mendapatkan haid, darah kotor. Setelah misalnya hamil selama 9 bulan 10 hari, kemudian melahirkan anak, keluar darah lagi, ya kotor lagi, gitu.
Kemudian misalnya setelah 40 hari ini sudah suci, ya, kemudian mohon maaf suaminya ingin berhubungan badan, ya, ini sebaiknya dihindari dulu, ya. Biasanya Bu Bedan juga ya Bu dianjurkan untuk KB terlebih dahulu. Ya napa mboten Bu? Nggih, disuruh KB untuk mencegah terjadinya istilahnya untuk menjaga jarak kehamilan si anak pertama dan kedua atau selanjutnya. Ngoten ya, biar sehat, anaknya terurus. Lalu nanti kalau misalnya Homal hamil lagi, punya anak-anak lagi ya, biasanya kan anaknya masih kecil, ibunya sudah hamil, kan hamil itu capek ya Bu, ya payah ya. Kadang tidak suka makan, tidak suka bau-bau yang tidak enak dan sebagainya. Biasanya kondisinya sangat terganggu, ngoten kan? Makanya untuk menjaga itu biasanya ya setelah setelah walaupun sudah selesai nifasnya dianjurkan untuk memakai alat kontrasepsi ataupun juga KB mandiri terlebih dahulu. Ngoten ya. Anjuran Bu Bedan seperti itu pasti. Yang namanya suami pasti ya Bu punya keinginan kangen terus apalagi sudah puasa 40 hari ngoten niku. Ya normal, memang tidak bisa dipungkiri ngoten ya. Sudah puasa sebegitu harinya, sebegitu lamanya pasti pengen dan kangen istrinya lah seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya setelah selesai 40 hari sebaiknya jangan jangan hubungan dulu ngoten nggih. Jangan hubungan langsung hubungan dulu nggih. Ditunggu beberapa saat karena apa? Takut nanti akan keluar darah kembali. Ngoten. Ya, mungkin Ibu flashback kembali memorinya dulu. Gimana nih? Waktu melahirkan dulu kangen apa mboten suaminya apa bisa ngempet juga nih dari santriwati. Apa langsung gas? Ya, itu ya. Nempel terus, Katanya Bun. kayak jarene kayak bidadari lho Bun malahan. Masya Jarene Allah. Nempel, Bun. Dekat-dekat terus. Ya Allah, ya Allah. Kayak Ya, kepengen terus ngoten Bikin niku ngilu. nyebut-nyebut. ya Allah. Ya, jadi dia juga sudah berpengalaman, ya. Jadi dengan sendiri yang mengetahui bagaimana suaminya dulu. Kan ada yang sabar, suaminya ada yang kasihan dulu melahir nih, melihat dia istrinya melahirkan kayak sebegitu perjuangannya, kadang merasa kasihan dan takut, ada juga. Ada yang sampai 3 bulan tidak menyentuh istrinya, ada yang sampai istrinya istilahnya meminta terlebih dahulu baru suaminya mau melayani juga ada. Karena apa itu ada trauma tersendiri. Melahirkan itu kan ibaratnya toh nyawa ya Bu, sebegitu perjuangannya, sebegitu sakitnya, bagaimana, ya, sehingga wanita tersebut, masya Allah, ataupun suami tersebut mengerti kondisi istrinya. Ya, ternyata sebegitu, masya Allah perjuangannya. Nah, ternyata merasa kasihan, suami itu kasihan, punya perasaan tidak enak sama istrinya dan sebagainya, sehingga dia kuat untuk menahan hawa nafsunya dan sebagainya. Masya Allah ya. Ya, kalau seperti itu ya kita sebagai istri ya, ya harus peka. Misalnya sampai 3 bulan 4 bulan kok nggak minta jatah, nonton ini ya kita sebagai istri ya nawani ya Bu, udah bersih sebegitu lamanya kok ya, nonton seperti itu. Tapi kalau misalnya nempel terus ya sudah, gitu. Kalau sudah selesai nifasnya, sudah selesai mungkin pakai kontrasepsi apa yang nyaman ataupun aman, silahkan untuk digas kembali tidak ada masalah. Ya, gitu. Oke, selanjutnya, apabila darah keluar kembali setelah 40 hari. Apabila darah itu keluar sebelum 40 hari, maka darah tersebut darah nifas. Pada saat itu ia tidak diperbolehkan mengerjakan sholat dan puasa. Setelah darah berhenti, maka ia boleh melaksanakan mandi dan tidak perlu mengganti sholat yang ditinggalkan kecuali puasa. Sudah ya, tapi sudah jelas penjelasannya. Selanjutnya, apabila mengeluarkan darah setelah bersuci 15 hari. Apabila wanita muslimah melihat darah keluar selama 1 hari 1 malam, setelah bersuci pada hari ke-15, setelah masa nifasnya selesai, maka yang keluar itu adalah darah haid. Akan tetapi, apabila darah yang keluar kurang dari 1 hari 1 malam, maka darah itu dianggap sebagai darah kotor dan ia boleh mengerjakan sholat dan puasa. Ya, ini yang seperti di kitab Risalatul Mahid. Saya tanya kepada santri semuanya, paling sedikitnya haid itu berapa hari?
Satu 24 hari jam. 24 jam. 24 jam. Satu hari, satu malam, atau 24 jam. Paling lamanya haid berapa hari? 15 hari. 15 hari. 15 hari. Selebihnya itu dinamakan darah Istihadah. istihadah. Masya Allah, betul. Ye. Kemudian misalnya keluar darah 3 hari. Tapi kalau dihitung-hitung tidak ada 15, Bu. Misalnya pagi keluar cuma sak cerit, ye. Di pembalut cuma sedikit. Oh, kok mampet lagi, sudah nggak ada lagi. Besoknya siang misalnya keluar lagi sedikit sekira 1 jam. Itu sampai 3 hari. Jadi tiga hari ini keluar darah yang cuma sedikit-sedikit ini dihukumi darah apa? Darah haid, Bun. Belum ada 1 hari 1 malam loh, walaupun 3 hari. Oh. Tetap darah Namanya haid, darah Bun. istihadah. Darah Bukan, istihadah. namanya darah Oh. istihadah ya. Nah, Oh, karena darah apa? istri, Karena Bun. dihitung-hitung Oh, cuma gitu ya, Bun ya? sedikit. Betul. Geng, Karena geng, geng. dihitung belum ada sehari semalam atau 24 Oh. jam. Dihitung misalnya cuma 10 jam seperti itu. Itu Jadi kayak 3 ibaratnya harinya cuma itu darah istihadah apa yang pokoknya darah istihadah aja yang 3 hari itu, Bun? betul. Jadi dihukumi Oh. darah istihadah. Kemudian kalau misalnya setelah 3 hari ini kok sudah mampet bersih, maka kita berkewajiban mengganti. Kan kalau kita flag tadi kan otomatis tidak sholat ya. Nah, Ya, kita harus Bun. diganti di lain waktu. Geng. Karena kalau dihitung 3 hari ini tidak ada 24 jam atau sehari semalam. Maka walaupun keluar darah 3 hari, ya, kemudian jalannya cuma sedikit-sedikit, maka 3 hari ini darah istihadah ataupun darah kotor. Nah, ya, seperti itu. Bun. Ya, insya Allah ini sudah. Kemudian talak dan iddahnya pada masa nifas. Iddah itu terlaku terhitung sejak dijatuhkannya talak dan dapat dipengaruhi oleh masa nifas. Karena apabila talak terjadi sebelum proses melahirkan, maka masa iddah talak berakhir dengan proses kelahiran. Baik menunggu kelahiran itu lama maupun sebentar dan tidak harus menunggu masa nifas. Karena firman Allah di dalam surah At-Tolaq ayat 4, perempuan-perempuan yang hamil, masa iddah mereka adalah sampai melahirkan. Sedang apabila talak ini terjadi setelah proses melahirkan, maka seorang istri harus menunggu sampai pada datangnya masa haid berikutnya. Ya. Jemaah iwani rahimakumullah, na'udzubillah, misalnya ada perempuan lagi hamil tua, kok suaminya mentalak ataupun menceraikannya. Ya, maka setelah bayi lahir, anak tersebut lahir, maka sudah selesai masa iddahnya. Jadi sah secara agama, secara talak, tapi belum sah secara sah secara agama juga sah secara negara. Jadi lagi hamil, ditalak suaminya. Kemudian misalnya setelah selesai lahir persalinan, maka sudah selesai masa iddahnya, Bu. Misalnya begitu. Nah, kemudian misalnya sudah selesai melahirkannya, anak sudah lahir, sudah selesai masa nifas. Maka misalnya setelah 40 hari masa nifas, kemudian sudah berhenti sehari semalam, kemudian kok sudah haid, ya berarti darah yang kedua setelah sehari malam namanya kan sudah haid. Kemudian setelah haid, maka wanita tersebut boleh menikah lagi dengan pria lain. Ya. Kalau kita ditalak suami, kan kita harus menunggu 3 kuruk, haid suci, kan seperti itu ya. Tapi kalau prosesnya kita ditalak suami dalam keadaan hamil, maka kan talaknya selesai, masa iddahnya selesai setelah kelahiran anak. Ini apa badan? Setelah melahirkan anak kan selesai ya masa iddahnya ya. Kemudian kalau misalnya kita mau menikah lagi, harus nunggu satu masa haid lagi. Setelah masa nifas selesai, misalnya 30 hari, kemudian sudah selesai nifas, kemudian jarak beberapa hari biasanya keluar darah lagi atau menstruasi 1 kali, baru boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.
Seperti itu prosesnya. Jadi nggak usah nunggu 3 haid, betul, nggak usah. Jadi 1 kali haid saja sudah boleh menikah lagi. Ya, semoga tidak ada yang seperti itu ya Bu, hamil-hamil, susah payah, sudah payah lahir dan batinnya, ya nauzubillah. Semoga tidak Nauzubillah terjadi min pada dzalik. kita semuanya. Amin, insyaallah amin. Ya, ya. Bu, kok selewat pas sholat riyen, Bu, kok nggak diberhentikan toh? Benar nih, Masya Allah kelewatnya jangan loh. Iya, monggo. Insya Allah sampun gitu. Mari kita sawah kembali Bunda Siti Roh supaya yang melanjutkan kajian kita fikih wanita. Enggak dibuka moodnya sampun salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampun Bu Indah. Nggih. Monggo Bunda dilanjut. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, sudah melaksanakan kewajiban kita sholat asar. Kita sambungkan lagi perhatiannya ya. Sebelumnya mohon maaf ya untuk tadi sesuai ucapan dari depan nanti ada pertanyaan kayaknya belum bisa ya Bu, karena tiba-tiba sepeda saya bocor kayaknya ya, terus kakek saya nyuruh saya ke Niko, ke tempat tambal ban. Jadi saya selesaikan materinya, nanti dilanjutkan baca kitab saja. Insya Allah untuk pertanyaan surprise-nya, Insya Allah Selasa depan ya, nggak apa-apa ya. Ini malah yang hadir Insya Allah sudah lebih banyak, nanti biar Selasa depan saja. Bun. Ya. Mohon maaf. Saya kakek nanti mau panggil-panggil terus. Padahal pun tarik napas loh Bun. Mohon maaf Bu. Jadi suruh nambah ban bocor nih Kang ya. Saya lanjutkan kembali pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan. Nanti ini saja dibaca lagi ya. Permasalahannya, apabila seorang wanita muslimah mengeluarkan darah haid beberapa saat setelah masuknya waktu sholat yang memungkinkan baginya untuk mengerjakan sholat, akan tetapi ia belum sempat mengerjakannya, maka sholat itu tetap terhitung kewajibannya dan ia harus mengqadha pada waktu yang lain setelah ia suci. Apabila sebelum masa haid menjelang ia masih memiliki kesempatan untuk melakukan takbiratul ihram, maka ia berkewajiban untuk mengqadha sholat yang ditinggalkannya itu. Apabila darah haid itu berhenti pada waktu asar, maka ia berkewajiban mengqadha sholat zuhurnya. Apabila berhenti pada waktu isya, maka ia berkewajiban untuk mengqadha sholat maghribnya. Ia tidak lagi dibebani kewajiban mengerjakan sholat apabila telah sempat mengerjakan 1 rakaat penuh sebelum masa haid menjelang. Karena itu, ia berkewajiban untuk mengerjakan sholat, baik kesempatan yang diperolehnya tersebut berlangsung pada awal maupun pada akhir sholatnya. Apabila seorang wanita mengeluarkan darah haid pada sekitar 1 rakaat dari pelaksanaan sholatnya setelah tenggelamnya matahari, maka ia berkewajiban untuk mengqadha sholat maghrib yang ia tinggalkan karena ia sempat memasuki waktu sholat maghrib, yaitu sekitar 1 rakaat sebelum mengeluarkan darah haid. Masya Allah, jadi sudah jelentrehnya penjelasannya sudah di kitab Risalatul Mahid. Ya, insya Allah kita pahami bahwasanya ketika seorang wanita mendapatkan tamu undangan, sudah masuk waktunya sholat, kemudian beliau belum mengerjakan sholat, maka wanita tersebut berkewajiban mengqadha ataupun mengganti sholatnya nanti kalau sudah suci. Kemudian yang menjadi kisi-kisinya bahwasanya ketika datangnya haid, di sini juga disebutkan ya, misalnya datangnya asar, maka ia berkewajiban untuk mengqadha sholat, berhentinya pada waktu asar, maka ia berkewajiban mengqadha pada sholat zuhurnya. Jadi gini, ketika datangnya haid, sholat yang wajib diqadha'i adalah sholat sesudahnya yang bisa dijamak. Sholat zuhur bisa dijamak dengan asar. Sholat maghrib bisa dijamak dengan sholat isya. Kemudian misalnya, sudah masuk waktunya zuhur, dengan tidak segera melaksanakan sholat. Ternyata kedahuluan tamunya datang terlebih dahulu. Maka kalau posisi seperti ini, berarti kamu
kita mendapatkan hutang 2 sholat, yaitu zuhur dan asar. Alasannya kenapa? Karena sholat zuhur bisa dijamak dengan sholat asar. Nah, dan jadi punya sifat nyetrum lah istilahnya seperti itu ya Bu. Jadi kalau ketika datangnya haid ada sholat sesudahnya yang bisa dijamak. Dan kuncinya di situ. Kemudian ketika suci adalah sholat sebelumnya yang bisa dijamak. Contohnya waktu suci, waktu Aisyah, waktunya cukup untuk bersuci. Kemudian sholat sebelum Isya adalah sholat maghrib. Maghrib bisa dijamak dengan Isya. Nah kalau misalnya tadi waktu Isya-nya tadi jenengan sudah selesai keramas, mandi, bebersih, sholat Isya pada waktu itu ada anak Isya-nya, tadi jenengan mempunyai hutang sholat maghrib saja, harus diqadha. Kemudian pelaksanaannya gimana Bu? Apakah setelah melaksanakan sholat Isya ataupun besok waktu maghrib dengan mengerjakan kodoknya dulu baru maghrib yang adaan, ini tidak ada masalah. Ini para fuqaha ulama mengatakan jangan dijadikan perbedaan, terserah jenengan nyaur hutangnya sholat di waktu apa. Misalnya jenengan waktu sholat punya hutang sholat subuh, sucinya waktu zuhur, ya, apakah boleh subuh dikerjakan di zuhur? Boleh, nggak apa-apa. Setelah sholat zuhur, jenengan kodok sholat subuhnya, nggak ada masalah. Kalau misalnya jenengan hatinya merasa, maksud sholat subuh dikasih zuhur, besok wae lah, nggak ku sholat subuh, ngaten. Kemudian jenengan setelah mengajarkan ataupun sebelum sholat adaan subuhnya, jenengan niatkan kodok sholat subuh ketika datang haid, boleh, nggak ada masalah. Jadi di sini ada 2 pendapat nih ibu semuanya. Kalau jenengan semuanya bagaimana biasanya punya hutang sholat? Dikerjakan waktu itu juga atau nunggu besok waktunya sholat? Tepatnya sholatnya. Biasanya pripun? Jenengan? Langsung Bunda setelah sholat Masya Allah. sudah ada umur. Iya, betul. Takutnya kalau nggak nyampe ada masalah. Betul, alhamdulillah. Misalnya kan kebanyakan kita mandinya waktu Isya ya, seperti itu sudah selesai semuanya. Kemudian misalnya hutang jenengan sholat telu, sholat sekaligus misalnya. Setelah sholat Isya yang adaan, waktu itu sholat Isya sudah dikerjakan, kemudian jangan kodok sholat-sholat yang jadi hutang jenengan yang wajib disaur, monggo, masya Allah. Karena umur memang tidak ada yang tahu, mungkin jangan menyegerakan, boleh nggak ada masalah, Bu, masya Allah. Seperti itu ya, jadi nggak ada perbedaan waktu mana ataupun dikasihkan waktu zuhur di zuhur, asar di asar, tidak ada. Yang jenengan waktu sucinya waktu apa yang di sahur juga nggak ada masalah. Insya Allah. Sampun selanjutnya permasalahan. Apabila seorang wanita telah suci dari haid pada waktu sekitar 1 rakaat dari pelaksanaan sholat sebelum terbitnya matahari, maka ia berkewajiban untuk menggodok sholat subuhnya ketika sudah dalam keadaan suci. Karena ia sempat memasuki waktu sholat subuh dalam keadaan suci dari haid untuk mengerjakan 1 rakaat. Akan tetapi apabila waktu itu tidak mencukupi untuk mengerjakan 1 rakaat, seperti ia mengeluarkan darah haid sesaat setelah waktu maghrib, maka ia tidak berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah, man adraka raka'atan minas sholata faqad adraka sholat. Muttafaqun alaih. Barang siapa telah melakukan 1 rakaat pada sholat pada waktunya, maka ia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Pengertian hadis di atas adalah bahwa orang yang mendapatkan waktu sholat kurang dari 1 rakaat, maka ia tidak berkewajiban untuk mengerjakan sholat secara penuh. Nah, ini mungkin ada ya, tapi biasanya kita semuanya sebelum berwudu otomatis bersuci dulu ya Bu, nggih. Biasanya nggih benar-benar suci, ngoten baru wudu, ngoten. Kemudian misalnya kan juga ketahuan kalau misalnya sudah mau masuk, misalnya masuk waktunya mau kita bersuci wudu, misalnya cebok kan kelihatan nih, oh kok datang tamunya, ngoten. Biasanya kan kita yang mengetahui. Tapi yang namanya mungkin menggabung sholat jadi 1, 2 jadi 1, ya, misalnya maghrib dengan isya, ngoten niku lah, apalagi musim dingin ngoten niku, wes lah sekalian saja wudhunya 1 kali wudhu, misalnya seperti itu, biasanya nunggu. Lah tiba-tiba ketika sholat isya kok enak sing kroso, ada kayak
anget-anget keluar. Ada macam kira-kira buat santri iwamit seperti itu. Enten buatan yang sholat-sholat ketika kok rasa kayaknya darah apa datang haidnya. Ada buatan kira-kira pernah mengalami? Belum, ya belum ada, nggak ada ya. Ya Belum, Bu. sudah kalau nggak ada, belum ya. Kadang kebanyakan ada juga, maksudnya ada juga seperti itu. Tadi ke masih suci kok sekarang haid ya, wallahu alam karena memang itu datang tamunya itu tidak ketok pintu terlebih dahulu ya, tidak memberitahu, tidak ngasih WhatsApp, ngotennya. Makanya kan kadang datangnya itu secara tiba-tiba. Ya misalnya sudah 1 rakaat, kok ternyata datang haid, ya, maka sudah batal sholatnya ya Bu, wajib diqodoi lagi. Walaupun jenengan sudah berdiri sholat, dari terasa kok ada haid datang, ya, maka lain waktu kalau sudah suci wajib diqodoi. Itu saja. Kemudian permasalahannya lagi, barang siapa telah melakukan satu sholat asar setelah ia suci dari haid, maka ia tidak berkewajiban untuk mengerjakan sholat zuhur. Ini mendapat para pendapat Abu Hanifah. Ya, jadi seperti ini sama seperti hitungan haid. Misalnya dengan sudah sholat zuhur, setelah zuhur maka dengan nggak usah mengerjakan sholat asar karena zuhurnya sudah dilaksanakan, ya. Jadi nggak nyetrum lagi ya karena waktu itu jenengan sudah tepat waktunya. Kecuali kalau jenengan belum mengerjakan sholat zuhurnya, maka zuhur dan asar ini menjadi hutangi jenengan. Ya, soalnya nanti saya kasih pertanyaan lagi. Selanjutnya, wanita yang mengeluarkan darah sebelum melahirkan. Apabila wanita hamil yang mendekati masa kelahiran mengeluarkan darah, maka darah tersebut termasuk nifas, di mana ia harus meninggalkan sholat dan puasa. Dan ia hanya berkewajiban untuk mengqadha utang puasanya saja. Jadi sebelum melahirkan anak, kok mengeluarkan darah, ini juga termasuk darah nifas. Biasanya ngelarani mau melahirkan anak itu ya biasanya nggak lama ya Bu, paling lama berapa jam ataupun mungkin berapa waktu, paling lama ya sehari kayak gitunya nunggu pembukaan seperti itu ya. Kalau misalnya sudah masuk waktunya sholat kemudian kita kan merasakan sakit saja sudah tidak betah ya, wis loro, wetenge mules-mules, gelombang cintanya datang, wis nggak mikir Solate kadang wis karena saking ngempet sakitnya, ngoten niku biasanya. Ya, kalau seperti itu, jika memang benar-benar tidak sanggup nih untuk melaksanakan sholat, maka dihitung saja. Tadi waktu nopo, misalnya waktu zuhur, waktu asar, dengan sudah merasakan sakit dan mengeluarkan darah, nanti kalau sudah suci baru diqodoi ataupun diganti. Ya. Kemudian yang terakhir, wanita yang mengeluarkan kalau apa itu hamil, selama hamil itu kita juga mengeluarkan darah itu darahnya bagaimana? Apa dihukumi seperti tadi itu? Ya, kalau hamil kan kebanyakan yang umumnya kita wanita itu tidak mendapatkan masa haid. Tapi kalau misalnya waktu hamil kok masih mendapatkan mengeluarkan darah, ya berarti dihukumi haid, Bu. Dihukumi haid. Yang penting ya seperti tadi prosesnya, kalau lebih 15 hari dihukumi darah istihadah. Ada Bu, ada yang mengalami seperti itu. Ada, saya dulu kan hamil itu tapi juga terus mengeluarkan darah. Banyak? Ya banyak Bunda, sama kayak haid itu. Sama kayak haid, setiap bulan? Iya, setiap bulan itu. Tapi ya, Masya Allah. Apa nama, bayinya itu tidak berkembang dengan baik tapi Ya. Ya makanya itu ya Bu, mohon maaf ya. Ini sharing kepada kita semuanya. Kemarin kan sudah kita bahas bahwasanya kalau wanita hamil umumnya itu tidak mengalami lagi haid. Karena apa? Karena darah haid tadi berubah menjadi makanan si janin atau jabang bayi yang ada di perut kita. Makanya ya wes, Allah Masya Allah ya kalau menciptakan ngoten ataupun menjadikan mengolah di darah haid itu ternyata bisa berguna bermanfaat berbagai macam produksi ngoten seperti itu. Ya makanya disebutkan kalau haid itu memang lagi hamil itu tidak haid Bu. Tidak mungkin haid ngoten karena memang seperti itu untuk dikonsumsi janin. Nah, permasalahan Bu Indarti tadi kan ternyata, mohon maaf, ternyata anaknya tidak berkembang dengan baik seperti itu. Ya mungkin ya karena itu
beliau Bu Indarti mengeluarkan darah ya mungkin karena itu, karena anaknya tidak mau menerima makanan ataupun konsumsi dari ibunya. Ngoten nggih. Itu wallahu a'lam bishawab ya Bu nggih. Itu berarti berada di luar nalar manusia. Nggih napa mboten? Nggih Bu, Bu Ini Indarti. udah, ini Kemudian ku rentangnya boten niku alhamdulillah ambek anaknya lahir. ingatan. Nggih, Ya Iya. maksudnya alhamdulillah bunda ngetut-ngetut lahir. badan Soalnya iki nggak badhe bisa melahirkan bayinya kembar. Tapi alhamdulillah Nggih. normal ngoten. normal Normal bunda, lahirannya alhamdulillah ya. juga Nggih, lahirannya soalnya niku alhamdulillah. gemuk kok, jangan niku gemuk ya terus boten niki. Soalnya kan saben bulane niku nggih kaya ngaten niku. Kok ngoten-ngoten Oh, melahirkan ngaten niku kaget mboten enten maksudnya mboten enten tanda-tanda nopo ngaten niku. Iya, nggih. Atau kalau Nggih. bahasa kita tuh saya pernah ngaji itu namanya bayinya tidak jerembo. Jerembo niku napa? Bayinya niku apa tidak tuh? rakus, maamnya cuma sedikit. Maamnya cuma Oh, sedikit, masih mengeluarkan haid katanya. Nggih, itu wallahu a'lam bishawab lah ya Bu nggih. Itu kuasanya Allah Nggih. Subhanallah nggih. Subhanallah nggih Nggih. niku lah kuasa Allah niku dipundhe nggih. Nggih, betul itu Bayinya kuasanya Allah. normal. Nggih, Masya Allah. Nggih, alhamdulillah. Kan biasanya juga dokter kan biasanya ngatakan di USG kelihatan ya Bu, ini janinnya juga berkembang dengan baik, tapi ternyata masih mengalami haid. Ya sudah, alhamdulillah, nih tidak ada masalah. Berarti sama hukumnya Lah dihukumi ini haid ku saja. ngertos yang Mbak Yu ngaten lho Bu. Ngertos kok niki mau melahirkan ngaten udah sekali melahirkan ngaten. Oh, Aneh. tapi tahu kalau hamil ya Bu, iya maksudnya. Tahu hamil, apa tidak tahu Mboten hamil? ngertos buat nggak tahu hamil iku tiang. Lah nggih. Ya Soalnya Allah, saben tidak bulane tahu. nggih biasa menstruasi ngaten niku. Oh, Niku nggih keluargane nggih kaget ya Pak. Kaget. iya, 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 Subhanallah iya. nggih. Tapi Di kula luar nggih nalar ngalami kok Bu, kula nggih ngalami 6 bulan kok. Oh, ya ya. Iya, Masya Allah. Ya. Ya sudah, berarti kan berbagi pengalaman di Santri Iwam itu ternyata ada dia lagi hamil ternyata masih mendapatkan masa haid. Masya Allah, Bu Dardi, Bu Evi, ya, ceritanya Bu Unji, itu Masya Allah itu berarti kuasanya Allah. Kalau secara ilmu kedokteran maupun secara ilmu fikih sebenarnya nggak ada Bu. Hamil itu ya hamil, nggak mungkin haid, ngoten loh ya. Nggak mungkin haid. Kalaupun ada haid mungkin kan cuma jelek ataupun mungkin mohon maaf ya mohon maaf mungkin karena misalnya dia habis jatuh gitu habis jatuh kadang janinnya turun ke bawah seperti itu kan ada ya kadang sudah mau mengalami keguguran dan sebagainya seperti itu baru mengeluarkan darah tapi kalau misalnya memang dirasa normal haidnya niki keluarnya darah niki normal ya sudah jadi itu kuasanya Allah berarti dihukumi darah haid Masya Allah dan ya sampun satu lagi Bu. Wanita yang mengeluarkan darah ketika usia 50 tahun. Apabila seorang wanita muslimah mengeluarkan darah ketika usianya mencapai 50 tahun, maka ia tidak perlu meninggalkan sholat dan puasa. Maka tetapi ia perlu mengkodok puasanya setelah tindakan ikhtiyati atau preventif. Sedang apabila ia mengeluarkan darah setelah mencapai usia 60 tahun dan ia berkeyakinan bahwa itu bukan darah haid, maka ia boleh mengerjakan puasa dan sholat serta tidak mengkodok puasanya. Ya, jamaah ilmu rahimakumullah. Ya, menopause ataupun masa sudah berhenti suburnya wanita itu kan nggak sama setiap orang. Kemarin ada yang 38 sudah menopause ataupun berhenti haidnya. Kita diperiksa katanya normal, semuanya normal. Tapi kan nggak ada unsur penyakit seperti itu. Nah, berarti ya alhamdulillah. Ada yang misalnya sudah 48 memang sudah Ngapunten masanya Bunda. masanya seperti itu ya. Sebentar Bu, sebentar ya. Sebentar Ya. pertanyaannya. Ngapunten nggih. Ya, sebentar Bu Nani, sebentar saya jelaskan dulu sedikit nih. Kalau misalnya kan umumnya di sini di kitab sebutkan 50 tahun sudah tidak haid itu normal, ngoten nggih. Kita mendapatkan masa menopause. Menopause itu adalah masa sudah selesainya wanita produktif. Misalnya kalau sudah tidak haid otomatis sudah tidak bisa hamil lagi, ngoten nggih. Karena landasannya ataupun kuncinya bisa hamil ya karena masih produktif ataupun masih haid. Kalau sudah tidak haid berarti tidak besar kemungkinan bisa hamil lagi. Kalau ada cerita misalnya umurnya sudah 55, 60,
sudah tidak haid ternyata masih bisa hamil, ya itu berarti di kuasanya Allah lagi, nggih. Itu berarti di luar prediksi manusia. Itu berarti keutamaan kemuliaan dari Allah seperti itu. Tapi umumnya 50 sampai 60 nggih, itu sudah wanita niku sudah tidak produktif lagi, tidak mendapatkan masa haid lagi. Ngoten nggih. Seperti itu ya. Nggih, sampun Bu Nami pripun? Nggih, matur suwun ngapunten. Jenengan wau menjelaskan niku umur 50 tahun masih mengeluarkan darah haid. Niku mau pripun saged diulang? Kula kan saniki usiane 50. Tapi kula tasih Nggih. haidnya niku Masya Allah luar biasa. Nggih, matur Nggih. suwun Bunda. Nggih, biasane ngoten niku umur 50 kok masih mengeluarkan darah lancar, masih lancar. Ngoten niku nek wong Jawa ngarani resik-resik nggih, Bu Narwi ya. Resik-resik itu istilahnya untuk membersihkan rahim ngoten. Biasanya setelah keluar banyak, biasanya mohon maaf nih ya. Kalau misalnya masih normal ya alhamdulillah. Tapi biasanya resik-resik niku istilahnya untuk membersihkan rahim, sudah mau selesai haidnya, sudah istilahnya kukut lah ya Bu, ngono ini bahasa Jawa ini paling penake ya, sudah siap-siap kukut ngoten nek tonjonan apa ngoten. Jadi biasanya resik-resik ngoten niku. Ngoten. Kula jan ajri lho Bu wingi. Seminggu ngantos sebulan kula. Lah, kalau seperti ini jenengan kalau mungkin nggih tanyakan ke dokter Bu, jangan dibiarkan kalau jenengan itu sudah tidak normal lagi loh ya kalau masih sampai sebegitunya ya. Itu berarti Nggih, kula tidak 1 normal bulan kemarin niku kula periksa ke dokter. darah sampai segitu. Terus gimana kata dokternya? Kata dokter itu mboten napa-napa, kan kula di USG, terus di napa lek ngaran iku tasmir nggih. Tiroksen niku sehat mboten enten anu niku. Nggih, berarti ya nggak usah ada yang dikhawatirkan ya, berarti sudah Bu, jenengan nggak apa-apa, ya, gitu, nggak apa-apa. Ya, Bu, semoga Isirah tidak niku ada apa-apa. mumet Bu. Kurang darah ya, pastilah. Nggih, mau 1 bulan terus-menerus apalagi bancar loh Bu. Kemudian dokternya ngasih obat, apa penangguh, apa-apa ngoten mboten kasih. Disukani Bu disuntik nggih. Ya, jadi kan dokternya sudah tahu, nggih insyaallah manut anjuran dokter ngoten ya. Enggak apa-apa Bu, jangan terlalu dipikirkan ngoten nggih. Yang penting kita yang mengetahui ya kalau mengeluarkan lebih dari 15 hari bukan darah haid lagi, walaupun bancar, walaupun banyak, itu namanya darah istihadah, berkewajiban sholat, puasa dan sebagainya. Ya Bu, sudah ya, Masya Allah kakek saya panggil-panggil terus, saya disuruh itu nggih sepeda anu sepeda bocor. Ya, monggo dilanjutkan Bu Lisa Ada, Bu Ulfa untuk membaca saja nggih. Karena saya nggak bisa memberi pertanyaan. Untuk Selasa depan mawon door prize-nya. Insya Allah lebih spesial lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Monggo Bu, monggo. Ya. Ampun, insya Allah ya. Terima kasih Tim Dartin ya, sudah ya, Masya Allah, alhamdulillah. Mohon maaf ya, saya di luar sudah ya. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Ya, insya Allah. Tapi yang saya janjikan di depan, bulan depan, ya, minggu depan ya, Selasa depan insya Allah kita bersama-sama lagi. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Wa akhiran, wa billahi taufiq hidayah, wa ridha wa inayah, wa afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu dan kesempatan saya kembalikan Ibu Narmi keluargaku. Mawar wangi. Monggo Bu.